walah. Seperti biasa kita awali dengan surah Al-Fatihah dan nanti berlanjut di tahsin atau mempelajari fasohah dari setiap huruf hijaiyah dari matan atau dari kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang kemudian disarikan dari kitab Fasohah tulisan karya atau tulisan dari Ustadz Kanafa hafizahullah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ini sudah sampai huruf apa ya? Coba ada yang notice di huruf apa kita kemarin terakhir? Huruf ya, Ustaz. Oh, huruf ya sudah ya. Baik, berarti sekarang huruf berlanjut ke hafah al-lisan. Tengah lidah sudah selesai dengan huruf ya dan kita intisarikan lagi, kita simpulkan huruf ya ini memiliki dua fungsi. Pertama, kaharfil mad berfungsi sebagai huruf mad di mana dia sukun tapi huruf sebelumnya kasroh. Kemudian fungsi kedua adalah seperti huruf hijaiyah yang lain kaharfil asli ya. Ya, huruf ya asli di mana dia bisa berharokat dan kalaupun sukun pada perannya sebagai huruf asli, sukunnya huruf sebelumnya berharokat fathah yang kemudian nanti memunculkan sifat lin. Khair, ghair, Quraisy gitu huruf ya. Kemudian huruf ya kalau kita sukunkan masukkan hamzah berfathah berhuruf fathah ai secara natural juga dia akan tidak bisa orang mengerem suaranya berhenti seketika. Nggak ada ai. Itu kayak orang Cina ngomong ai gitu ya. Ai, ai, i, i. Kalau yang kalian dengar itu ada suara terus menerus itu berarti sifat namanya rohawah. Jaroya nusot. Suaranya mengalir. Tapi apakah nafasnya mengalir? Jawabannya tidak. Kalian letakkan tisu di depan mulut, kalian ucapkannya, ya, tidak bergerak. Berarti tidak ada udara. Mengalir. Baik, itu ya. Selanjutnya sifat khususnya adalah lin. Yang kita sudah jelaskan tadi ya. Namun ketika dia menjadi wakaf atau ketika seseorang mewakafkan bacaan pada kalimat yang terdapat ya sukun sebelumnya harokat fathah maka dia menjadi madlin. Kemudian selanjutnya hafatihi dari hafah wadhadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aysara au yumnaha. Ini sampai yumnaha.
Sekarang adalah salah satu huruf yang sering dianggap menjadi standar, dan memang demikian juga standar kelulusan seorang ya penghafal Quran atau seorang pembaca Al-Quran yang baik tilawahnya, ketika dilihat misalnya kalau dia membaca surah Al-Fatihah, pasti guru tahfidz tuh ketika nyimak atau guru tajwid ya, dia akan melihat nanti di akhirnya gimana. Ghairil maghdu atau magdu. Nah, kemudian waladdo atau waladdo. Situ. Meskipun seringkali saya pribadi ya, itu ketika melihat santri pengucapan huruf dot, kita tidak akan kita nggak ekspektasi yang terlalu tinggi ya, harus yang kayak kita percis misalnya kayak gurunya enggak. Tapi paling nggak jangan parah-parah banget. Pertama misalnya saya juga ada bapak-bapak yang ngaji sama saya, kawan kami, pemilik pondok itu. Beliau ngaji rutin setiap pekan itu. Itu beliau mengucapkan huruf dotnya masih kesulitan. Ya sudah berkali-kali tapi ya namanya sudah berumur, dan beliau juga bukan kalangan istilahnya santri ya. Jadi memang kesulitan. Mengucapkan huruf dot itu mesti bocor seperti huruf dho. Ghairil maghfu waladhdha gitu. Sudah kita betulkan, kembali lagi, dan memang sulit. Jadi ya sudah, jalan aja menghafal Quran. Itu yang lebih baik ya bagi beliau. Kalau kita paksakan terus nggak jalan-jalan nanti. Itu huruf dhad ya. Adapun hadis tentang bahwa Nabi adalah afdal man nataqa bil dhad, itu hadisnya tidak valid ya. Ya, meskipun demikian kita tetap meyakini bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling atau manusia fasih ya, nabi yang diutus dengan kelengkapan ya, bagaimana cara berinteraksi dengan wahyu yaitu Al-Qur'an, baik cara ya, baik tafsirnya, baik pengamalannya, bahkan baik bacaannya. Wadadu min hafatihi, hafa itu artinya pinggir lidah, sisi lidah ya. Sebentar kita lihat gambarnya. Mana gambarnya? Nah ini. Nah ini dia. Ini yang disebut pinggir lidah nih. Nah, ini kan ada dua sisi nanti kan, kanan yang ini kan gambarnya kayak gini ya. Ya, ini saya gambar begini aja nih. Ini lidah nih. Nah, ini hafah. Kalau kita dari kita ini berarti sisi kiri, ini sisi pinggir sebelah kanan. Nah, huruf dhad keluar dari situ, hafah idwalia ladrosa. Kemudian dia mendekat. Ya, lidah ini ya bukan hanya mendekat malah ya, menekan dan menempel keras ladrosa kepada, berarti huruf dot itu titik tekannya di situ ya. Ya, kepada gigi geraham bagian dalam. Nah, ini anggaplah ada gigi geraham kan di sini. Nah, ini neken di sini nih bagian dalam. Nah, lidah. Adapun ini ya, pinggir ujung lidah ini hanya ngikut nempel. Jadi titik penekanannya adalah di hafah, di sisi ini. Ya, adapun ini ngikut. Kira bisa dipahami ya. Nah, di situ ada kalimat ladrasa kedua gigi geraham
sisi kanan au yumnaha. Di situ kata pakai kata au. Au itu atau ya. Dalam penjelasannya, wallahu alam seingat saya, Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan pengucapan huruf dhad itu berarti ada tiga tingkatan. Satu, ya, anggaplah satu ya. Hafah, ya, pinggir lidah sisi kiri, anggaplah sisi kiri menempel ke gigi geraham. Sisi kiri saja. Jadi lidahnya hanya menempel ke kiri gigi geraham. Itu satu saja. Yang kedua, kanan saja. Yang ketiga, nah ini yang ketiga yang paling fase, kedua-duanya. Ya, saya juga praktekkan kiri saja, kanan saja tuh ya hanya ngira-ngira aja ya. Misalnya walam, itu kiri aja misalnya. Walam, bo, atau kanan saja. Walam, walam, bo, walam, bo. Kiri saja, walam, bo. Dua-duanya yang paling afdal ya. Walam, bo, bo, bui, bu. Bo, bui, bu. Bo, bui, bu. Begitu, wallahu alam. Bentar. Jadi kekeliruan, banyak kekeliruan di kita itu yang menekan al-i'timad, penekanan lidah itu adanya di ujung sini nih. Ini keliru. Yang betul yang nekan ini nih, ya. Sama yang sisi sebelah sana ya. Tekan ke atas. Ya bisa kanan kiri saja atau bisa kedua-duanya tadi ya. Biar lebih mudah kalau kedua-duanya. Jadi itu jadi kalau ke kanan di ujung, menurut saya itu lahirnya jadinya huruf dal, tapi dal yang ditebalkan. Walado gitu. Kalian bisa ini ya mendengar perbedaannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdo gitu. Itu penekanan di ujung lidah saja, bukan saja tapi dia fokusnya menekan itu dari ujung. Padahal penekanan itu harusnya dari sini. Yang ujung itu cuma ngikut nanti. Hasilnya jadinya ghairil maghdu kalau neken kedua-duanya. Dubi alaihim waladdo waladdo waladhdallin. Begitu kurang lebih. Allah taala. Kita juga masih belajar sama-sama, terus belajar ya. Melatih ya, terutama kalau ngaji kayak gini kan bukan hanya belajar teori, tapi melatih juga. Baik, kita langsung ke apa namanya? Hurufnya. Kan? Ini malah kecil. Nah, ini gambar ini di sini ini di gambarnya udah menjelaskan ya. Dari kemarin saya kurang menjelaskan gambar ya. Nah, ini nih. Ini kenapa ada ini
gambar yang seperti ini kayak radar ya, kayak radar gitu ya. Itu maksudnya ingin menjelaskan titik tekannya di sini. Titik tekannya di sini. Lebih jelas lagi di sini nih gambarnya. Ini yang warna ungu, sisi. Di sinilah titik tekannya. Kenapa ini kuning? Ini ujung lidah kuning, dikuningkan maksudnya. Kuning tuh maksudnya ya dia cuman ngikut aja nempel. Cuman nempel. Jangan titik tekannya malah di sini. Ini malah salah. Itu jadinya. Ya, ini gambar ini sangat membantu. Ya, tadi dikatakan eh, titik tekannya bisa salah satu ya di gigi kiri atau sini saja atau sini saja. Ini titik tekannya sini yang warna ungu titik tekan. Ya. Dan kemudian ini yang kuning nih. Yang kuning dia tidak menyentuh gigi sama sekali ya. Kalau nyentuh salah, nanti munculnya sifat dha. Kemungkinan dha nanti. Nah, inilah kenapa saya bilang tadi umumnya ada beberapa yang keliru pengucapan dha masih bocor seperti dha. Saya juga sudah mencoba kalau misalnya ada yang keliru gitu, dimasukin Pak, ininya ujung lidahnya ke dalam lagi, jangan nyentuh ke gigi ya gitu. Saya gituin aja. Saya pakai metode yang penting pokoknya jangan dha aja dulu. Soalnya kalau saya yang neken itu yang gigi apa? Sisi lidah kanan kirinya Pak, jangan ujungnya. Itu agak sulit. Saya bilang dulu, ujung lidahnya pokoknya jangan melet sampai keluar atau nyentuh gigi seri atas tuh jangan gitu. Ya, saking orang mungkin banyak yang ketukar antara dhad dan dha, makanya Al-Imam Ibnu Jazari bahkan ya Masya Allah ya, itu membuat bab khusus perbedaan dhad dan dha. Gitu, saking ininya kayaknya dari dulu nih problem kayak dulu. Bahkan ini saya mohon maaf nih, saya pernah lihat ada syekh alim, tapi mungkin beliau di kiroat enggak terlalu ini ya. Itu ketika mengucapkan huruf dhad, itu beliau dha. Misalnya beliau ketika menjelaskan tentang wudu ya. Kan harusnya wudu ya. Ini beliau jadi ngucapinnya wudu. Wudu. Lafzun jadinya. Nah, ya, tapi kan ilmu yang lainnya Masya Allah. Tapi mudah-mudahan itu tidak menyengaja ya, artinya bukan menjadi sesuatu yang paten disengaja gitu. Meskipun ya tetap itu harus di. Sementara ini saya tahunya ya jangan pengucapan jangan sampai mendesis. Kenapa ya? Kita lihat di sini sifat-sifatnya. Ya. Pertama, sifat-sifatnya tidak mengalir nafas tuh. Kenapa? Karena kalau tidak mengalir nafas, kalau mengalir nafas, meskipun dha itu nggak ngalir nafas, dha juga punya sifat yang sama dengan dhad, tapi dha itu seperti ada getaran gitu. Al. Kalau dhad itu clean, bersih. Al. Dha. Al. Al. Karena udara sama sekali ketutup. Kalau dha orang kalau nggak pintar-pintar bisa bocor karena itu juga salah. Ya, nanti kita bahas juga ya. Jadi tidak mengalir nafas tapi mengalir suara. Nah, tadi kita bilang. Nanti mengalir suara ini rohwa untuk sifat dhad itu dilebihkan. Artinya bukan dilebihkan ya, secara natural atau Allah sudah katakan ada sudah ciptakan kayak gitu dia punya sifat lebih dalam suara yang ya. Sehingga nanti ada sifat istitolah memanjang, memanjang. Memanjang itu apa? Memanjang makhrajnya, kemudian suaranya juga ikut memanjang. Di sini saya juga nggak tahu kenapa alasannya istitolah dia diterjemahkan memanjang makhraj. Allah alam kalau menurut saya bukan makhrajnya yang memanjang ya. Memang garis makhrajnya jadi memanjang sisi lidah yang menyentuh langit-langit itu memang lebih panjang dari huruf-huruf yang lain. Tetapi Allah alam menurut saya memanjang itu bukan memanjang itunya, tapi memanjang suaranya seperti ini. Kita contohkan ya.
Ghairil maghdubi alaihim waladh. Nah, itu dia. Waladh waladh. Jadi enggak waladh, enggak langsung gitu. Tapi ada suara yang memanjang dari bunyi dhad yang seperti menekan adanya suara atau udara yang mau keluar. Waladh gitu. Istitolah. Ya, sebentar ya. Saya coba mau cari di YouTube penjelasan istitolah dulu. Nanti bisa di-share nggak sih? Bisa. Sebentar.
Mohon maaf ya. Tadi udah terdengar ya sekilas ya Syekh Aiman Rusdi. Nanti bisa ditonton sendiri ya. Kalian tulis aja nanti di YouTube Al-Istitalah fil Dhad atau Istitalatul Dhad Syekh Aiman Rusdi. Itu nanti ketemu kok. Jadi intinya kata beliau memang eh makhrajnya itu menggeser ya, bergeser ujung lidah itu tergeser karena tekanan suara yang dari tenggorokan set mendorong jadi menggeser gitu. Bergeser sehingga suaranya pun ikut yastatil ya. As-saut yastatil. Suaranya memanjang juga. Am, 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 am. Bapaknya aja yang bapak. Yang ngaji Ya. di HP Uma ada yang ngaji. Syekh itu apa? Ini. Mana HP Uma mana? Yuk pakai HP Uma yuk. Enggak yang ini aja. Tuh itu kan mau. Baik. Yang pertama sifatnya jahar tidak mengalir nafas ya. Kemudian rokhawah tadi mengalir suaranya karena tekanan dari dalam sehingga menggeser juga ya posisi lidah ke ujung ya. Makanya posisi lidah jangan terlalu ujung. Apalagi kalau sudah dekat dengan gigi atau nempel itu jangan. Ya kalau kata saya manusia tadi pergeseran dorong ke depan itu cuma sepersekian milimeter aja ya, cuma dikit banget gitu. Tapi intinya menggeser ke depan karena dorongan, karena kan lidah itu tertutup semua ke langit-langit. Masih ada kok nanti. Itu di. Coba Mas. Gitu. Ya, kemudian isti'la itbaq. Isti'la itbaq ini sifat yang mutlak ada ya bagi huruf-huruf yang kita sebut dengan huruf tafkhim tebal atau qawi ya, huruf kuat. Ismat masih jauh dari tempat keluar. Ini tidak berpengaruh tanpa pengetahuan ini juga nggak masalah. Ya, Kemudian istilah memanjang makhrajnya, tapi saya tambahkan ya sebetulnya tidak terlalu tepat ya kalau disebut makhrajnya yang memanjang, karena makhraj memanjang itu kan ini fungsinya untuk pengucapan. Makhraj memanjang yang mana nanti yang memanjang juga adalah suaranya gitu. Alm, alm, alm. Jadi kayak orang niup balon itu.
terus memanjang itu karena tekanan dorongan udara atau terus membesar ya balon itu kalau ketika didorong atau ketika ditiup. Baik, kita contohkan. Yang nggak boleh dipegang sama orang aja mesinnya. Yang aja kayak dulu. Terus. Terus. Baik. Contohkan ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan qiyah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jangan ghairil maghdu enggak tapi bu alaihim waladdo enggak waladdo waladdo enggak tapi waladdo ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im panjang iqra wa ilal ardi kaifa sutihat wadduha alladhi anqadha dhahrak. Tangan kanan makannya itunya dipegang pakai tangan kiri saya. Wadduha enggak wadduha enggak gitu tapi wadduha alladzi anqadha dhahrak dhahrak wala yahuddu Afwan ala. Ustadz, suaranya kecil sekali. Walah, iya, ini ketutup tadi, ketutup. Ya, saya juga kurang dekat ini. Saya contohkan lagi ya. Saya contohkan dari awal ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu ya, jadi enggak enggak rodiyatam mardiyah enggak mardiyah enggak tapi mardi di do di du al mardiyah. Baik. Ghairil maghdubi alaihim maghdubi alaihim. Ada capung tuh. Jadi bukan al-maghdu maghdubi alaihim waladdal. Enggak, itu dal itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, sini.
وإلى الأرض كيف سطحت سطحت. Baik. Itu bukan ta, ini nanti pembahasannya nanti di ta. Wadduha wadduha alladzi anqadha dhahrak. Tapi nggak pegang ya karena lengket. Vitamin D. ولا يحض على طعام المسكين. Yahuddu, enggak yahuddu, enggak langsung, tapi yastatil ya, memanjang dulu suaranya. Yastatilu saut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang mana? Oh, ini buat pegangan gini biar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus sampingnya terasa. Baik, begitu ya. Ini kebanyakan contohnya apa? Yang sukun dan tasydid kemudian kasroh ya, karena itulah yang biasanya umumnya agak sulit pengucapan huruf dhad. Bentar saya lihat absensi. Baik, kita berlanjut ke huruf selanjutnya.
Sekarang huruf lam ya. Wallamu. Mau tahu nggak? Tahu baca? Mau? Ya, mau ambilin ya. Wallamu adnaha limuntahaha. Ya, ini huruf lam relatif mudah ya, meskipun kalau di detail-detail ya mungkin banyak dari kita yang belum pas ya sesuai dengan arahan para ulama. Misalnya alhamdu terlalu dalam. Alhamdu ujung lidahnya malah keluar ada. Nah, saya perhatikan di beberapa kasus ya, itu masyarakat tuh kadang mengucapkan huruf lam tuh ujung lidahnya keluar. Ya, Padahal nggak keluar kan. Sini sebutkan adnaha. Ya, adnaha. Ya, adna tuh ujung lidah. Al limuntahaha sampai apa namanya? Titik. Ya, sampai ke ujungnya, ujung pertemuan dua sisi lidah. Ya, dari bawahnya tepi lidah bagian bawah. Ya, ini saya agak kita jelaskan di huruf lamnya aja. Baik. Mm-mm. Bismillah, saya coba memahaminya dari adnaha, ini adna lisan. Oh kok jadi bukan yang ini lisannya. Ini anggap lisan ya. Sebentar. Yang saya gambar agak besar biar. Nah, ini adna lisan ya. Di muntaha sampai sini. Salah. enggak gini aja bikin ini enggak ada. Iya, iya sebentar ini apa lagi? Enggak balik ini. Huh? Enggak ada. Nanti mau ngajar coba. Nanti Pak Andika. Pak Andika. Pak Andika itu siapa? Pak Cinta Ewa. Nah, gini ya. Ini ujung tadi sampai ke sini. Nah, jadi ujungnya tuh segini kan. Pokoknya ini harus kena semua. Jangan cuman adna bagian ujung rok sulisan. Ini rok sulisan nanti jatuhnya. Nah, tapi harus sampai ini. Karena yang disebut ujung lidah, ini semuanya nih segini. Ini ya. Ya itu kurang lebih lah.
Baik. Ini kalau kita perhatikan, dia bukan hampir ya, dia tidak menyentuh gigi seri atas sedikit pun. Ini enggak kesentuh ya. Ya di sini giginya enggak kesentuh. Cuman mendekati. Ini gigi ya. Ini gigi. Ini bagian atas kan. Ini ibaratnya jangan kayak gini deh. Ini gigi ya. Dari dalam kita gambarnya. Ini lidah tuh gini. Nah gitu. Jadi nggak nyentuh ke sini atau lagi sampai sini. Apalagi di masyarakat ada yang sampai ujung lidahnya keluar ini. Enggak. Dia lihat aja di sini. Ini ujung lidahnya tidak sampai keluar. Ya. Ada yang sampai gini ujung lidahnya. Tuh, sampai ini mau melet. Atau ada juga yang sampai ya. Kena kaki sayang. Ada juga yang tuh ujung lidahnya keluar gigi seri malah. Ini semuanya tidak tepat. Meskipun kalau kita nggak lihat mungkin ya bacaannya selain huruf lam aja, cuman ya tentu nggak fasih ya. Baik, sifatnya adalah tidak mengalir nafas jelas. Ini sifat yang kalian nggak buat-buat pun otomatis lah dia. Malah kalian ucapkan huruf lam dengan ada nafas itu malah yang susah. Al alham al al nggak ada. Alham alhamdulillah mungkin aja ya bisa. Malah susah ya kalau ada bocor ini. Kemudian tawasud, artinya tawasud ini tidak sempurna mati, tidak sempurna mengalir. Ketika kita mengucapkan Rabbil enggak yang Rabbil mati. Rabbil alamin enggak. Atau juga tapi tidak juga rohwa. Rabbil alamin enggak begitu. Itu memanjang nanti jadinya. Baik, begitu ya. Kita contohkan sifat yang lainnya inhiraf penyimpangan makhraj ini hanya ya maksudnya penggambaran aja ya. Kenapa? Karena menyimpang tuh maksudnya begini nih. Kan gini, kan tadi lidah itu hanya ujung lidahnya kan. Kita gambarkan dari atas saja. Kan ini menekan ke langit-langit ya. Nah, otomatis kan ruang ini kosong nih. Artinya bukan kosong tapi maksudnya kan dia nggak ketutup, rapat. Otomatis udara menyimpang ke sini. Ini disebut inhiraf menyimpang. Alih-alih ke sini kan udara harusnya ke sini tembus. Ini ketahan. Di sini nggak bisa. Ketutup. Akhirnya menyimpang. Munharif. Allah Allah. Istifal dan seterusnya. Istifal ini nanti pada kondisi dia lafzul jalalah. Itu di situ kondisinya tebal. Dan beberapa qiraah ada yang juga menebalkan huruf lam pada bacaan-bacaan tertentu seperti as-shalah jadi as-shalah. Itu karena juga berhadapan atau sebelumnya ada huruf shad. Baik, kita lanjut di latihannya. Wailul likulli humazatil lumazah.
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وألقت ما فيها وتخلت ketika kho isti'la ketika lam harus kembali lagi istifal وتخلت كلا بل bentar كلا بل لا تكرمون اليتيم وأنت حل بهذا البلد بسم الله بسم الله bukan Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim enggak ada Bismillahirrahmanirrahim gitu sedikit pun terjadi itu perubahan Bismillahirrahmanirrahim enggak Bismillahirrahmanirrahim baik yang tafkhim baru di sini nih Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum jadi Allah tapi jangan terlalu ditafhim-tafhimkan ya Allah enggak banyak yang begitu yang baru ngaji ya it's okay nggak masalah cuman nanti diperbaiki agar lebih proporsional gitu enggak yang berlebihan karena seperti yang kita sampaikan aduh ini juga biar bagus Kenapa sih? Tempatnya siapa? Ini aja.
Nggak terlalu dekat kan nggak boleh. Matanya sakit. Sakit matanya kalau kayak gitu. Sini sama Mama ya. Sini. Sini sama Mama. Baik, itu ya. Kita cukup sampai huruf lam ya. Insyaallah sudah saya absen. Nanti saya yang absen manual saja. Bagi yang izin ataupun sakit, harap disertakan di grup ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf yang sisa 4 menit, sisakan silahkan dipakai untuk kuliah mandiri. Iya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.